تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون أنا عنده di samping, di sisi. Bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Khaif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan niat kita dari hati, dari kalbu kita terdalam, kita niatkan untuk talabul ilmi, bermujalasah. Kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah kesimpulan dari kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu kesimpulan dari kitab Sifatus Safwah Imam Ibnul Jauzi. Sifatus Safwah Imam Ibnul Jauzi adalah kesimpulan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Apabila kita mendengar nama Imam Al-Ghazali, maka yang terbayangkan oleh kita adalah ketasawufannya, kesufiannya. Padahal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah itu ahli bahasa, ahli usul fikih, ahli fikih. Beliau punya kitab usul fikih yang bernama kitab Al-Mustasfa. Nah, di dalam kitab usul fikih inilah ketahuan bagaimana pengetahuan kemampuan Imam Al-Ghazali dalam bab ilmu hadis. Soalnya di luar sana, Bapak Ibu, di luar sana Imam Ghazali ini dituduh orang yang gak ngerti hadis. Disebabkan ada ungkapan ketawaduan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pernah ngomong begini, bidha'ati fil hadithi muzjah. Bekalku, pengetahuanku tentang ilmu hadis itu muzjah, secuil, sedikit. Syukur. Pengetahuanku tentang ilmu hadis itu secuil, sedikit. Nah, oleh orang-orang yang tekstualis, memahami makna ini dia pahami secara teks juga, tekstualis. Lah Imam Ghazali aja bilang bahwa diri beliau itu ilmu hadisnya dikit, ya berarti beliau nggak ngerti ilmu hadis dong. Seorang imam yang ngomong begini itu ketawaduan. Kalau kita mau berkata, kalau kita berani mengatakan Imam Ghazali sendiri mengatakan ilmu hadisnya dikit kok, disebabkan secara tekstualis memahami ungkapan Imam Ghazali tadi, maka semestinya orang-orang itu juga harus berani tekstualis ketika memahami ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." Aku cinta orang-orang soleh, meskipun aku bukan bagian dari mereka. Kalau kita mau tekstualis memahami ungkapan Imam Ghazali dan kita tidak menganggap itu adalah ungkapan ketawaduan, maka beranikah kita mengatakan ungkapan Imam Syafi'i itu juga tekstualis, apa adanya? Aku cinta kepada orang soleh, kata Imam Syafi'i, tapi aku bukan golongan mereka. Berani kita mengatakan Imam Ghazali bukan orang soleh, seorang imam yang besar. Nah, Imam Al-Ghazali juga punya kitab fikih. Kitab fikih beliau itu ada 3. Yang pertama kitab Al-Basit fil Madhab Asy-Syafi'i. Besar sekali kitabnya. Kitab Al-Basit diringkas lagi menjadi kitab Al-Wasit fil Madhab Asy-Syafi'i. Al-Basit
Al-Wasit, kemudian beliau ringkas lagi menjadi kitab Al-Wajiz, jadi satu jilid. Ilmu meringkas bagian bab fikih itu butuh ketelatenan, butuh kepiawaian dalam bab ilmu fikih. Mampu menyaring mana yang harus tetap ditampilkan, mana yang tidak perlu ditampilkan dalam kitab-kitab kesimpulannya. Nah, itu Imam Al-Ghazali. Beliau ahli tafsir, beliau ahli fikih, ahli usul fikih, ngerti hadis, ngerti ilmu hadis. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin yang dituduhkan mayoritasnya hadis-hadis palsu, sekiranya orang yang menuduh kitab Ihya itu berisikan kitab hadis-hadis palsu, coba deh dibandingkan antara Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah itu kitab ilmu hadis, kitab hadis. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, kemudian ada kutub sita yang keenam Sunan Ibnu Majah. Hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadis sahih yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jauh lebih banyak dibandingkan hadis sahih yang ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Padahal kitab Sunan Ibnu Majah itu kitab hadis, khusus hadis. Dan hadis yang lemah yang terdapat dalam kitab Ihya, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu jauh lebih banyak juga dibandingkan hadis dhaif yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya di situ dapat kita pahami bahwa mayoritas hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hadis sahih, dan tidak banyak hadis yang dhaif yang terdapat di dalam Ihya Ulumuddin. Maka dikumpulkanlah oleh Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi, beliau punya kitab yang bernama Al-Mughni. Al-Mughni an hamlil asfari fil asfari fi takhrij ma fil ihya'i min al-akhbar. Itu kumpulan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau teliti, beliau sortir. Dan sebelum itu Imam Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, ayah beliau bernama Taqiyuddin As-Subki, ulama abad ke-8 Hijriah, juga melakukan penyortiran hadis. Dan Imam Murtadha Az-Zabidi, pensyarah Ihya Ulumuddin yang bernama kitab Ithafu Sadatil Muttaqin, juga melakukan penelitian hadis-hadis yang terdapat dalam Ihya. Dan hadis dhaif yang lemah dalam kitab Ihya itu setelah diteliti, yang awalnya dianggap dhaif, setelah ditemukan jalur-jalur lain, wah ternyata bukan dhaif, bukan lemah, valid hadisnya. Jadi karena bekah para ulama itu, mengertilah kita kedudukan Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis. Nah, yang lebih populer Imam Al-Ghazali itu adalah sebagai ahli tasawuf. Maka apabila disebut Imam Al-Ghazali pasti terbayangkan tasawuf. Disebabkan apa? Disebabkan kitab Ihya itu. Dan kalau kita buka lagi kitab Ihya Ulumuddin, ternyata di bagian awal itu bab akidah. Bagian awal kitab Ihya itu bab akidah, tidak langsung kajian tasawuf. Setelah bab akidah selesai, Imam Ghazali membuka bab fikih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya kitab Ihya tidak juga kitab tasawuf. Beliau buka dengan bab akidah, kemudian beliau sambung dengan pembahasan masalah fikih, tapi fikihnya itu ada unsur-unsur ketasawufannya. Ketika beliau menjelaskan wudu, makna wudu apa rahasia wudu. Ketika beliau membahas tentang membasuh muka, apa sih rahasia membasuh muka. Nah, baru di belakang itu beliau menjelaskan tentang ketasawufan. Beliau bukalah bab muhlikat, munjiat, bab rubu' ibadat. Bab rubu' ibadat itulah bab tentang fikih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan oleh para ulama-ulama setelah Imam Ghazali dihimpunlah kitab Ihya itu menjadi kitab Sifatus Safwah. Kemudian Sifatus Safwah dihimpun lagi, dikumpulkan lagi, diikhtisar, disimpulkan menjadi kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin, maka jadilah kitab ini.
kitab Ihya yang cukup besar akhirnya jadi gini Pak, kecil. Baik. Kajian kitab ini adalah kitab yang juga dipegang oleh Buya Razi di masjid ini, dan kita pertemuan yang lalu adalah membahas tentang pintu-pintu iblis masuk ke dalam kalbu seorang mukmin. Yang pertemuan yang lalu itu adalah abwabu syayatin ila qulubil mu'minin, pintu-pintu syaitan memasuki kalbu orang beriman. Salah satunya adalah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu pintu syaitan masuk ke dalam kalbu orang mukmin adalah ta'assub fil madhab, fanatik dalam bermadhab. Taklid boleh, sebagaimana ijtihad juga boleh. Masalahnya ijtihad itu butuh syarat. Al-ijtihadu jaizun liman yastati'u 'ala al-ijtihad. Ijtihad itu boleh dilakukan bagi orang yang mampu untuk berijtihad, ada perangkat-perangkatnya. Kalau dalam dunia kedokteran itu yang berijtihad itu ya dokter, atau kolaborasi dengan ahli farmasi. Kemudian ada yang namanya taklid. Taklid itu mengikuti apa yang dipahami oleh mujtahid. Karena mujtahid tidak akan berani mengeluarkan fatwa, mengeluarkan ijtihad keluar dari dalil, pasti mereka menggunakan dalil. Maka si taklid, si muqallid, nah, kita ni mazhab Syafi'i, kita pentaklid mazhab Syafi'i, tapi tidak boleh fanatik. Apa ciri-ciri kita fanatik? Ketika tiba-tiba ada orang-orang yang bermazhab lain, mazhab Hanafi atau bermazhab Malik bin Anas, pada mazhab Imam Malik, tiba-tiba beliau sholat, kita punya teman misalnya, atau ada tamu di masjid ini, datang orang-orang Maroko, orang-orang Afrika Utara misalnya. Allahu Akbar, tangannya menjulur di bawah. Tangan yang menjulur ke bawah itu bukan berarti Syiah, belum tentu Syiah. Dalam mazhab Maliki itu takbir tangannya menjulur di bawah, tidak bersedekap. Ta'assubnya di mana? Kalau kita salah-salahkan, kamu salah, soal kita nggak sah gitu. Atau kebenaran hanya ada dalam mazhabku. Nah, orang yang sudah mulai ta'assub berarti dia sudah mulai menutup pintu hidayah dalam kalbunya. Karena yang butuh hidayah itu tidak hanya orang yang sedang bermaksiat, tidak hanya orang yang mungkin belum masuk Islam, masih non muslim, kita berharap hidayah itu buat mereka. Tapi kita yang udah sabit, insyaallah sabit tetap dalam keimanan, itu butuh hidayah juga. Hidayah apa? Hidayah bimbingan, hidayah istiqamah. Nah, orang yang fanatik dalam bermazhab, berarti orang itu sedang menutup pintu hidayah itu buat dirinya. Maka Imam Ibnu Arabi pernah mengatakan dalam kitab Futuhat Makkiyah bahwa imam akhir zaman itu adalah akan merangkum semua mazhab, yang akan menjadi musuh imam akhir zaman, Khalifatul Uzma, itu yang dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai Al-Mahdinya itu. Dalam hadis Sunan Abu Dawud tentang Al-Mahdi ini, hadisnya kuat lah. Rasulullah sudah jelas mensabdakannya. Tapi siapa orangnya, wallahu ta'ala alam. Salah satu yang dikhabarkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah itu bahwa yang akan menjadi musuh, salah satu kelompok yang akan menjadi musuh imam akhir zaman itu adalah orang-orang fanatik dalam bermazhab. Yang kita bayangkan ini, yang akan memasuki imam akhir zaman itu adalah orang-orang kafir, orang mukmin bermaksiat, orang muslim pemakan riba, orang-orang muslim yang bermaksiat, yang melanggar syariat, yang meninggalkan syariat. Tidak mesti. Bisa saja yang menjadi musuh imam akhir zaman itu adalah orang yang fanatik dalam bermazhab. Maka apa yang harus kita lakukan? Berlapang dada, lapang kalbu, legowo oleh perbedaan. Selama perbedaan itu masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka insyaallah kita selamat. Ada kisah Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang kalau di kalangan santri kenal dengan kitab Mizan Kubra Asy-Sya'rani, ya, kitab fikih mazhab Syafi'i,
kitab fikih perbandingan, Imam Sya'rani itu dalam kitab Al-Minan Al-Kubra pernah mengatakan bahwa beliau ditemui oleh Sayyidina Khidir, Nabi Khidir. Nabi Khidir masih hidup, Bapak. Kalau Allah bisa memanjangkan umur iblis, kenapa Allah tidak bisa memanjangkan umur Nabi Khidir? Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis abad ke-9 Hijriah, guru dari Imam As-Suyuti, beliau memasukkan, mendaftarkan nama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nama beliau Balya Ibnu Mulkan. Beliau daftarkan dalam nama biografi sahabat Nabi. Jadi para nabi-nabi dulu, siapa yang Allah takdirkan umurnya dipanjangkan dan dia hadir pada masa Nabi Muhammad SAW, maka statusnya menjadi sahabat. Meskipun aslinya itu nabi, atau ada yang mengatakan aslinya itu wali. Imam Al-Qushairi mengatakan Nabi Khidir itu wali. Tapi setiap nabi itu pasti wali. Imam Asy-Sya'rani beliau ceritakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada beliau adalah dipertemukan dengan Sayyidina Khidir Balya bin Mulkan. Karena Imam Sya'rani saat itu lagi intens membahas fikih, beliau saat itu pernah mengalami ta'assub mazhab Syafi'i. Beliau Imam Sya'rani sedang mengalami ta'assub fanatik kepada mazhab Syafi'i karena lingkungan beliau Syafi'iyah, Imam Sya'rani itu. Suatu kali dalam kondisi berzikir, Imam Sya'rani dibawa oleh Nabi Khidir ke sebuah alam, ya, ke sebuah alam udah dimensi lain, ke sebuah alam fikih. Jadi setiap fan ilmu pengetahuan itu ada alam-alamnya. Allah mampu menciptakan alam itu, dimensi lain. Dalam kondisi zikir beliau dibawa ke sebuah alam fikih, alam ijtihad. Fikih pun ternyata ada alamnya. Di alam itu, dalam kondisi zikir diam itu, Imam Sya'rani melihat sebuah lembaga di dimensi lain. Ini enggak tahu dibilang halu apa mitos dong. Tapi ini Pak Imam Sya'rani, orang yang thiqah, imam, mengatakan demikian. Mungkin beliau bohong. Saya dibawa oleh beliau ke sebuah alam fikih. Di situ, di alam fikih itu ada sebuah lembaga besar, dan sebuah ruangan besar itu isinya adalah kumpulan mazhab-mazhab besar itu. Di situ mereka, para ulama-ulama itu saling bercengkrama satu sama lain. Ada alam fikih. Dan alam fikih itu, di dalam itu ada satu ruang, 4 ruangan, karena konteksnya 4 fikih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena konteksnya adalah 4 mazhab, maka di alam itu dibawa ke 4 alam, dan di atasnya itu ada corong tunggal. 4 ruangan itu ke atasnya ada corong tunggal. Corong tunggal itu adalah kitab dan sunnah. Artinya mazhab apapun selagi mazhabnya itu mu'tabar, 4 mazhab yang kita ketahui mazhab fikih itu, ke atasnya itu Al-Quran dan sunnah juga. Maka akhir-akhir ini banyak bermunculan sarjana-sarjana, para doktor, para magister-magister menuliskan seperti Al-Imam Abu Hanifah wa makanatuhu fi sunnah. Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dan posisi beliau di depan sunnah nabawiyah. Malik bin Anas juga, Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad bin Hanbal juga. Semuanya bercorong kepada Al-Quran dan sunnah, sumbernya sama. Kenapa kok beda-beda antara mazhab dengan mazhab lain? Kalau kita telisik kepada sejarah periwayatan hadis Bapak Ibu, Rasulullah wafat, maka para sahabat itu banyak yang hijrah, banyak yang mengembara ke negara-negara lain. Ada yang ke Persia, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman. Nah, ketika dalam kondisi Rasulullah SAW masih hidup itu, ada sahabat yang mendengar sabda. Di suatu kondisi sahabat yang lain tidak mendengar sabda Nabi, karena aktivitas ekonomi, aktivitas belajar, aktivitas delegasi oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ada sahabat yang dikirim Rasulullah keluar, tapi ketika mereka di luar, Rasulullah wafat, gak ketemu lagi dengan Rasulullah. Artinya ada hadis-hadis yang bisa disabdakan oleh Rasulullah tidak sempat didengar oleh sebagian sahabat yang lebih awal diutus ke wilayah-wilayah lain.
Itulah mengapa sahabat yang dikirim ke sebuah wilayah, beliau menyampaikan hadis ke murid-muridnya, kepada tabi'in, menyampaikan lagi kepada murid-murid yang lain. Di situ lahirlah imam mazhab. Kemudian di Syam, di Syria misalnya, ada lagi sahabat menyampaikan hadis yang betulan dapat dari Rasulullah. Yang dikirim ke Yaman juga membawa hadis yang betulan dia hafal dari Rasulullah, yang tidak dihafal oleh sahabat yang pergi ke Syam, yang tidak dihafal oleh para sahabat yang pergi ke Kufah misalnya. Maka disitulah lahir mazhab. Kenapa kok beda-beda? Karena hadis yang mereka keterima beda. Maka untuk zaman saat ini sangat memungkinkan terjadinya penyatuan mazhab, sangat memungkinkan, meskipun ini sulit dilakukan. Maka yang akan merealisasikan penyatuan mazhab itu, itulah imam akhir zaman itu yang disampaikan oleh Imam bin Arabi. Nah, maka contohnya seperti tadi tuh. Kalau kita berkunut, legowonya yang tidak bisa berkunut gimana? Ya berkunut juga. Kalau kita yang biasa berkunut, legowonya mereka yang biasa berkunut itu terhadap imam yang tidak berkunut, ya jangan ikut kunut juga. Begitu caranya. Nah, itu salah satu cara kita membuktikan bahwa kita tidak ta'assub dalam bermadzhab. Obat ta'assub ini adalah tasawuf. Ta'assub itu kan penyakit. Ta'assub itu penyakit. Penyakit itu diobati dalam pintu tasawuf. Masalah legowo, lapang dada itu kan permasalahan hati. Maka permasalahan hati itu diobat dengan ilmu yang bernama ilmu tasawuf. Baik. Udah banyak ceritanya ya. Bab sekarang ini adalah bab tentang al-khawfu, ar-raja wal khawfu. Nah, Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ar-raja'a wal khawfa, i'lam anna ar-raja'a wal khawfa janahani. Bihima yatirul muqarrabuna ila kulli maqamin mahmudin. Ketahuilah bahwa roja dan khauf itu bagaikan dua sayap. Dengan keduanya orang-orang yang didekati oleh Allah, yang didekatkan oleh Allah, terbang menggunakan dua sayap itu kepada posisi yang mahmudah, maqam mahmudah, makam terpuji, posisi terpuji. Roja secara bahasa, secara etimologi bermakna harapan, mengharap. Sementara al-khauf secara bahasa bermakna rasa takut, khawatir, segan. Roja dan khauf ini kita posisikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kita semua manusia. Kalaupun kita harap kepada manusia, anak kepada orang tuanya, harap kepada orang tuanya, itu bermakna roja secara majazi. Secara majazi, bukan hakiki. Karena roja, harap hakiki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengalihkan roja, harapan hakikinya ke selain Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah orang itu menjadi musyrik. Mental musyrik yang dia tanam dalam dirinya. Maka orang-orang yang menyimpan itu, Bapak, menyimpan apa? Meskipun roja, oleh sebagian ulama dikatakan roja itu boleh-boleh aja. Karena jika isinya ayat-ayat Al-Quran, rojah, apa istilahnya, azimah, selama isinya tidak mengandung kesyirikan, itu boleh-boleh saja. Tapi masalahnya tetap aja kita berpegang kepada kebendaan, meskipun di atasnya ditulis ayat Al-Quran, hadis. Dibandingkan orang itu memakai seperti jimat, raja, bukan roja ya, raja. Dibandingkan dia memakai rajah itu, lalu dibandingkan dengan dia tidak memakai rajah, biasanya orang yang sudah terpaut pada rajah itu pasti akan mengalami ada sesuatu yang kurang dalam dirinya ketika rajah itu dibuka. Artinya kalbunya sudah terpaut pada rajah. Nah, itu hati-hati itu. Jadi sulit bagi kita apabila kita sudah memakai raja-raja, jimat dalam artian positif ya. Soalnya jimat itu udah konteksnya udah negatif, udah mistis, udah syirik. Enggak. Apabila diisi dengan kalam-kalam Allah, dituliskan misalnya seperti yang dilakukan oleh salah satu sahabat
ada yang sakit dituliskan ayat Al-Quran di kertas, ada yang diikatkan di badannya waktu kecil, ada yang dimasukkan ke minuman, berharap semoga air itu menjadi obat. Yang jadi masalah ketika sudah hati kita sudah terpaut pada itu. Kalau sudah terpaut, nah itu masalah. Bukti ketika terpaut itu dalam hati kita adalah ketika kita nggak pakai itu ada yang kurang rasanya. Hidup kita serasa nggak pede. Nah, hati-hati, itu pintu kesyirikan sudah mulai itu. Tentunya syirik kita tidak selalu berbicara syirik itu adalah syirik akbar, enggak. Ada syirik asghar, syirik kecil. Secara ahli tasawuf, secara ketasawufan itu jauh juga berbahaya. Mempersyirikkan, mempertuhankan harta, mempertuhankan materi, mempertuhankan gelar, mempertuhankan ego, mempertuhankan siapa diriku, siapa dulu diriku. Nah, gitu di hadapan orang. Dia nggak tahu siapa saya. Itu udah mulai mempertuhankan ananiyah, mempertuhankan egonya, mempertuhankan kesombongannya. Misalnya kalau bapak-bapak misalnya udah biasa dipanggil dengan sebutan gelar akademik misalnya prof, tiba-tiba dipanggil pak itu aja, rusak hatinya, oh bermasalah. Yang paling berat itu kalangan mubalik ustad yang biasa dipanggil ustad disebut nama, yang biasa dipanggil kiai disebut nama, yang biasa dipanggil ya habib disebut nama, rusak hatinya ketika itu. Berarti ada sesuatu yang dipertuhankan dalam kalbunya. Yang biasa dipanggil buya tiba-tiba panggil nama, biasa aja, nggak usah kita itu merasa ada yang kurang ketika orang tidak memanggil dengan nama yang biasa disampaikan pada dirinya. Kalau sempat kita merasa ada yang kurang, berarti kita telah mempertuhankan sesuatu selain Allah dalam kalbu. Kembali ke pembahasan tadi, raja itu adalah harap. Maka puncak harap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an pernah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Orang yang raja bertemu dengan Allah, dipertemukan dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, harus ada sesuatu yang harus dibayarnya, amalan kebajikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak boleh ada syirik dalam ibadahnya. Nah, ini kita coba perhatikan Bapak, di dalam ibadah itu ada unsur syirik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau syirik kita dalam di luar ibadah biasa, kita misalnya, jangan kita lah naudzubillah min dzalik, seseorang yang melakukan kesyirikan, dia sembah itu Tuhan lain, patung disembah, itu mungkin gampang kita mendeteksi kesyirikannya. Tapi kesyirikan di dalam ibadah itu yang amat sulit kita deteksinya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kata syirik di dalam ayat ini Allah katakan digandengkan atau dimasukkan dalam kata ibadah. Ciri-ciri seseorang yang melakukan syirik dalam ibadah adalah yang memunculkan sisi hawanya dalam ibadah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk mengharapkan duniawiyah. Nah, Imam Ahmad At-Tijani, Bapak-bapak ini, Ahmad At-Tijani tahu ya, Ahmad At-Tijani, kalau pernah dengar nama Thariqah Tijaniyah, Tarekat Tijaniyah. Nah, penyusun kurikulum Thariqah Tijaniyah itu bernama Imam Ahmad At-Tijani. Beliau punya kitab yang bernama Jawahirul Ma'ani. Di dalam Jawahirul Ma'ani itu beliau mengatakan begini, orang yang menggunakan zikir, salawat, kalimat-kalimat thayyibah lainnya dia gunakan untuk tujuan dunia, bersalawat untuk mendapatkan rumah, bersalawat untuk mendapatkan mobil, lewat mobil disalawatin gitu kan ada tuh, melihat rumah mewah, kita salawatin lah 40 hari jadi dapat gitu. Kan jadi kecanduan bagi sebagian dari masyarakat muslim nih. Apa kita kata Imam Ahmad At-Tijani?
bahwa memposisikan sholawat zikir demi kebutuhan kepentingan materi duniawi, sudahlah materi duniawi pula, itu adalah ithmun kabir, dosa yang besar, bahkan haramun 'alal fil haqiqah, haram secara hakikat. Secara hakikat ya, bukan secara fikih, enggak. Kalau secara fikih ya enggak masalah. Malah itu menjadi motivasi bagi orang yang tidak biasa-biasa bersalawat, ya terkadang memang dipancing dulu dengan seperti itu. Soalnya orang yang biasa bermaksiat tiba-tiba diperintahkan kamu salawat, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, harus murni lillahi ta'ala. Orang itu kadang kesulitan, kadang mesti dipancing dulu dengan materi. Nah, apakah kita akan selama-lamanya seperti itu? Kita harus meningkatkan spiritual. Kalau selama ini kita bersalawat berubudiyah demi materi, maka kita tingkatkan. Udah saatnya kita meninggalkan beribadah, meninggalkan materi dalam ibadah kita. Karena Allah bukan materi. Allahu laisa jisman. Allah bukan fisik. Maka segala yang akan Allah terima itu bukan lagi bersifat fisik. Maka dalam ibadah kita mengharapkan mobil, mengharapkan rumah, mengharapkan segala macam itu. Tapi di kalbu kita, dalam kalbu kita betul-betul itu yang tertanam. Maka secara hakikat itu haram. Teks beliau jelas, haramun. Haram kata beliau secara hakikat. Maka dalam tasawuf itu, perkara yang makruh secara syariat atau fikih itu bisa menjadi haram secara hakikat. Sebaliknya, perkara yang sunat secara fikih dalam bab tasawuf itu bisa menjadi wajib. Apalagi yang wajib, sesuatu yang wajib secara syariat, secara fikih, bagi tasawuf, bagi orang sufi menjadikan itu sebagai ladang dia mengaplikasikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah wajib, orang yang sufi, para ulama-ulama sufi itu melakukan kewajiban itu, melakukan ibadah sholat ini, puasa itu bukan bab keterpaksaan lagi, tapi bab hajat, daruriyat, bab hajat dan kebutuhan yang mendesak. Ketika melakukan yang sunat, amali-amali yang sunat, bagi mereka itu sudah seperti kewajiban bagi diri mereka. Spirit rohaninya itu mengatakan kewajiban. Bukan berarti mereka mengalihkan hukum syariat yang sunat menjadi wajib, bukan. Maka masing-masing kita harus meningkatkan spiritual itu. Maka kita berharap kepada Allah. Gimana caranya supaya selama ini kita masih berharapkan materi, atau bahkan mengharapkan pahala itu boleh kan? Boleh, memang Allah sendiri mengatakan, Rasulullah sendiri mengatakan, siapa yang mengamalkan ini dapat pahala. Itu kan stimulus atau pancingan dari Allah Subhanahu wa taala, pancingan oleh Rasulullah kepada kita. Karena mayoritas manusia yang mukmin itu berharap beramal itu karena ganjaran, maka dia mau beramal. Maka dipancinglah dengan standar minimal. Kita itu, Allah itu dengan rahmahnya, dengan sayangnya kepada kita, Rasulullah dengan sayangnya kepada kita umatnya, selalu menyajikan dalil-dalil, selalu menyajikan kalimat-kalimat, kalam-kalam dengan standar minimal mayoritas umat Islam. Maksudnya bagaimana Bapak-bapak? Misalnya begini, beribadah disebutkan ganjarannya. Bukankah orang yang pecinta sejati itu sudah tidak peduli lagi dengan ganjaran? Tapi Allah, Rasulullah katakan ganjaran. Bukankah ada orang-orang yang beriman, sebagian orang beriman sudah tidak peduli lagi dengan ganjaran, karena dia yang peduli bagi dia adalah perhatian orang yang memberikan ganjaran. Kemudian ada lagi dalil yang mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki. Kan begitu? Berarti seakan-akan ketakwaan kitalah yang mengatur Allah. Ketakwaan kitalah yang memancing pemberian
jalan keluar oleh Allah, pemberian rezeki oleh Allah. Apa enggak kebalik sebenarnya? Kita bertakwa itu karena Allah berikan jalan keluar cara bertakwa. Kita bisa bertakwa itu karena Allah berikan kita rezeki iman. Apa tidak kebalik? Tapi Al-Quran menyajikan seperti itu. Karena dengan rahmat Allah, karena sayangnya Allah, Allah sajikan kalimat-kalimat, kalam-kalam seperti itu, bahwa kalian lakukan ini dapat balasannya. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kalian. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa betul seperti itu? Ini redaksi ayat Al-Quran yang memanjakan kita. Redaksi Al-Quran yang mengikuti standar minimal keimanan umat muslim pada umumnya. Umat muslim pada umumnya memandang bahwa dia bersyukur dulu baru Allah berikan. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya Allah berikan ziyadatul iman sehingga seorang bisa bersyukur. Sebenarnya itu yang terjadi. Tapi Allah balik supaya kita terpancing. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan, kata Allah. Maka bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berihsan, dalam kata azidannakum itu kan ada dua kalimat, ada tiga kalimat. A di situ bermakna ana, aku, Allahnya yang memberi. Azidannakum, di dalam azidannakum itu ada kalimat ziyadah, tambahan, aku akan tambahkan. Objeknya siapa? Kum. Orang yang bertakwa akan fokus kepada A tadi. Orang akan fokus kepada si ana tadi, siapa? Allah. Tapi orang Islam pada umumnya akan fokus kepada ziyadah, tambahannya. Maka orang yang bertakwa, orang yang ihsan, fokus kepada syukrul mun'im, syukur kepada sang pemberi nikmat. Sementara orang muslim pada umumnya fokus kepada nikmatnya. Nah, jika kalian bersyukur, maka aku tambahkan, kata Allah. Sebenarnya yang terjadi adalah Allah tambahkan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa bersyukur. Dibalik aja ayat itu secara spiritnya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku akan jawab panggilanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa betul seperti itu? Kita panggil Allah, kita berdoa kepada Allah, maka Allah jawab. Atau karena Allah sudah menjawab secara qadim azali, maka kita mampu berdoa kepada Allah. Bukankah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan Allah itu qadim, perbuatan Allah itu azali, perbuatan Allah itu sudah ada sebelum adanya kita. Allah itu tidak ada perbuatan yang kemudian. Tidak mungkin terjadi seorang hamba mendahului Allah, tidak mungkin. Kalau memang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin berkeyakinan perbuatannya lah yang lebih dahulu daripada perbuatan Allah. Karena Allah berbuat, maka dia mampu berbuat. Karena Allah sudah mengijabah, maka dia mampu berdoa. Karena Allah membuka pintu jalan, membuka jalan keluar, membuka pintu rezeki, makanya seseorang itu bisa mampu bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena Allah bukakan pintu, karena Allah bukakan rezeki, maka dia bisa menuju jalan pintu keluar. Ud'uni astajib lakum. Karena Allah sudah jawab secara azal, secara qadim, maka seorang mampu berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku menanyai tentang diriku, kata Allah kepada Sayyidina Muhammad, katakan inni qarib, aku dekat.
Karena kita meminta kepada Allah kah maka Allah menjadi dekat, atau karena Allah sudah mendekatkan diri kita kepada dirinya maka kita mampu diizinkan oleh Allah untuk meminta? Yang terjadi pada hakikatnya adalah sebaliknya. Tapi mengapa redaksi-redaksi seperti itu yang disajikan kepada kita? Karena memang mayoritas kita umat Sayyidina Muhammad SAW itu adalah banyak yang standar minimal dalam keimanannya. Dan Allah dan Rasulullah tanazul itu menurunkan, bukan kualitas bahasa ya, menurunkan secara ego bahasa. Contoh begini, seorang profesor nggak mungkin berbicara kepada masyarakat yang sangat awam dengan bahasa kampus, nggak mungkin. Pasti dia akan mengikuti bahasa-bahasa objeknya. Seandainya Allah menggunakan dalam Al-Quran itu redaksi-redaksi dengan kualitas kenabian, kualitas bahasa kenabian, kualitas rohani kenabian, kita akan nggak kuat membaca Al-Quran, nggak akan kuat. Kalau sekedar baca oke lah, tapi pas baca terjemahnya, masya Allah, kita pasti nggak bakal kuat. Pasti seseorang itu akan putus asa. Maka orang kalau sudah putus asa, sudah mendarah daging putus asa, dan itu berlaku menjamur semua umat manusia yang jauh banyak ini, ketika dia putus asa secara kolektif dikhawatirkan menjadi kufur. Maka Allah dan Rasulullah menggunakan redaksi-redaksi mengikuti irama atau mengikuti kualitas iman muslim pada umumnya. Maka digunakanlah bahasa-bahasa seperti tadi. Itu bahasa memanjakan loh, bahasa memanjakan kita. Jadi duluan mana nih Bapak? Duluan mana perbuatan kita dibanding perbuatan Allah? Duluan perbuatan Allah. Lalu apa dong posisi doa? Maka Imam Al-Qushairi mengatakan dalam Risalah Qushairiyah, ad-du'a'u murasalatul 'abdi ila rabbi. Doa itu hanya diposisikan sebagai komunikasi seorang hamba dengan Rabb-nya. Orang yang kita ingin komunikasi, orang yang diajak komunikasi, kita ngajak seseorang komunikasi nih, atau ada orang teman kita mengajak kita komunikasi, berarti dia menganggap kita ada. Bayangkan nih Bapak duduk berdua, nggak sama teman, sama istri aja deh, Bapak sama istri, duduk berdua di kamar, didiemin aja. Rasanya gimana sih didiemin beberapa hari? Nah ibu-ibu juga nggak diajak ngobrol sama suami beberapa hari. Itu kan seperti dianggap nggak ada komunikasinya. Sejatinya yang terjadi ketika seseorang berdoa kepada Allah, ruhani seseorang sedang berdoa kepada Allah itu sedang membuktikan pada dirinya bahwa Allah itu ada. Karena nggak mungkin dia ngomong meminta kepada sesuatu yang tidak ada. Berarti masih ada akidah. Maka bersyukurlah kita ketika masih diizinkan oleh Allah untuk berdoa. Berarti Allah masih ingin kita menyadari bahwa zatnya ada. Allah masih ingin kita sadar bahwa Allah ada. Maka hati-hati kalau kita udah nggak pernah berdoa lagi pada Allah. Memang ada makom begini Bapak-bapak, ada makom doa, ada makom tarkud doa. Ada posisi seorang itu memang posisi dia itu harus banyak-banyak berdoa. Ada memang posisi rohani seseorang itu nggak boleh berdoa. Ada makom tarkud doa namanya. Jadi orang harus merasakan Allah itu hadir, kadang dibuktikan dengan dia berdoa. Karena nggak mungkin dia meminta kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, yang kedua tadi, yang tarkud doa, ada posisi seorang itu kalau bisa dia jangan berdoa dulu. Kenapa? Dalam ahwal kondisinya ada di sini pembahasan tentang hal kondisi rohani. Dia tuh merasa hadir bersama Allah karena rajin bermunajat, rajin berzikir. Dia merasakan Allah itu selalu hadir, dia hadir bersama Allah. Maka ketika sudah hadir itu dia jangan minta-minta lagi. Jangan minta-minta lagi. Bahkan zikir pun ada tingkatannya Bapak-bapak. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan kalbu, bisik-bisik, lisan jahar, kemudian ada zikir khafi, lisan berbisik-bisik, kemudian ada zikir dengan kalbu, ada lagi namanya zikir ruh. Zikir ruh itu disebut dengan musyahadah. Oleh imam-imam kita menyatakan zikir ruhani itu zikir musyahadah. Musyahadah itu apa? Zikir tatap menatap.
Kita nggak mungkin lagi sebut-sebut nama orang-orang yang kita cari-cari. Kalau udah ketemu kita sebut-sebut namanya. Misalnya saya ketemu nih Pak Indra nih, udah dekat, udah berapa ngomong Pak Indra, Pak Indra, Pak Indra, Pak Indra, nggak mungkin. Muwajahah face to face-nya itu udah lebih dari sekedar zikir. Nah itulah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, bahkan kapanpun, setiap saat. Rasulullah itu setiap saat musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah bisa seperti itu, maka Allah pun tidak menutup kemungkinan itu terjadi pada masing-masing hambanya. Bisa nggak kita menatap Allah Subhanahu Wa Taala? Memang ada ayat Al-Quran mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Absar itu kata plural, jamak. Kata tunggalnya basar. Basar itu mata kepala ini. Basar. Absar mata kepala ini. Betul ayat Al-Quran. Mata kepala ini tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Al-Quran tidak mengatakan la tudrikuhul basair. Basair itu apa? Basair itu plural dari basirah. Basirah itu apa? Basirah itu mata kalbu, mata hati. Maka orang yang selalu diizinkan Allah oleh Allah untuk bermujahadah zikir, terus dia berzikir, ada waktu untuk berzikir, bahkan dalam kondisi jalan aktivitasnya dia terus berzikir kepada Allah. Terkadang suatu kondisi ketika dia khusyuk, istirahat nih, pikirannya istirahat, ada kondisi dibukakan oleh Allah kepada orang tersebut. Allah kasyafkan mata batinnya, dia melihat zat Allah nggak mungkin dilihat, sulit saat ini dunia. Tapi Allah lihat hijab terdekat, Allah perlihatkan kepada seorang hamba itu hijab terdekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia seperti melihat Allah. Tapi bukan zat Allah itu, karena zat Allah itu nggak mungkin kita lihat, karena zat Allah itu bukan fisik. Allah itu bukan fisik, laisa biismin. Allah bukan fisik. Maka bagus ayat Al-Quran tadi mengatakan la tudrikul absar. Betul, mata kepala ini tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mata kalbu itu bisa menatap Allah. Nah, tatapan kalbu pada Allah itu bukan melongo ke atas melihat, enggak. Dalam kondisi segala ketawaduan, dengan itulah dia menatap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mustahil. Tidak mustahil. Jika di akhirat Allah katakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya seseorang ahli surga itu betul-betul menatap kepada Allah, bahkan dengan mata kepala ini bisa menatap pada Allah di surga kelak, maka menatap dengan mata kalbu itu jauh lebih mudah dibandingkan menatap dengan mata kepala ini. Masalahnya kita sudah melatih belum? Baik, kalau kita belum merasakan, Allah sudah memberikan sentuhan-sentuhannya kepada kita, sentuhan perbuatan Allah, sentuhan nama Allah, sentuhan sifat Allah. Dalam kondisi berzikir, Bapak Ibu, sembari kita meluruskan niat kita dalam berzikir, yang penting kita berzikir itu tidak pernah membayangkan, berhasrat, bernafsu, ingin ketemu Allah, ingin melihat ini dan itu. Kok saya nggak ngelihat apa-apa ya? Kok zikir aja udah, zikir, fokus aja berzikir. Kita berzikir itu perbuatan kan? Berzikir itu adalah perbuatan. Perbuatan kita itu makhluk apa bukan? Perbuatan kita itu makhluk. Allah menciptakan, Allah yang menggerakkan. Berarti sejatinya ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzikir, diberikan kekuatan untuk berzikir, sejatinya Allah sedang mengaplikasikan perbuatannya kepada kita. Masalahnya kita nggak merasakannya. Orang yang sadar bahwa perbuatan dia itu karena Allah yang membuat dia berbuat, maka sejatinya dia sudah mulai usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah berzikir, jangan cari lagi hal-hal lain dari itu. Dalam zikir dia pejam mata, zikir tengah malam, kok enggak, kalau apalagi kalau mendengar cerita-cerita teman, saya kalau zikir lihat ini loh, saya kalau zikir ketemu sama syekh ini, ketemu wali ini, ketemu nabi ini. Apalagi kita mendengar hal-hal seperti itu jadi pengen juga. Ketika kita berzikir kebayang itulah, minta ketemu sama fulan gitu. Disitulah godaannya kita kalau berzikir mendengarkan cerita orang. Maka ketika zikir fokuslah dengan diri kita. Perbuatan kita yang kita lakukan untuk berzikir itu karena Allah juga yang berbuat. Allah sedang membelai kita dengan perbuatan-perbuatannya. Kita ngerasa nggak gitu?
Kalau sudah kerasa, kita yakin saya berzikir karena Allah juga membuat saya berzikir. Udhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan berzikir padamu. Nah, kembali lagi yang pertama tadi. Apakah kita mengingat Allah, maka Allah ingat lagi pada kita? Udhkuruni adhkurkum. Sebutlah namaku, maka aku akan sebut juga kalian, kata Allah. Apa betul seperti itu? Untuk manusia mukmin rata-rata betul seperti itu. Permasalahannya, zikir kita kah yang lebih dahulu atau zikirnya Allah? Zikir kita baru kemarin, baru tadi, baru aja. Zikir kita makhluk. Zikirnya Allah itu qadim. Allah itu ada tanpa permulaan, perbuatannya ada tanpa permulaan, perbuatannya sudah mendahului perbuatan kita. Sejatinya yang terjadi adalah karena Allah menyebut kita dahulunya, maka kita dibuat Allah untuk mengingat namanya. Maka sejatinya ketika kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, sejatinya Allah sudah mentakdirkan dulunya kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan persepsi kita tentang doa dan zikir. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hebat dengan zikir kita. Ketika saya berdoa, Allah balas. Lalu setelah Allah balas, langsung euforia. Ini karena doa saya kemarin nih, maka Allah balas. Hebat sekali kita. Karena sudah Allah tuliskan dulu, lalu Allah jadikan kita berbuat sebagai sinyal Allah dulu pernah menuliskannya untuk kita. Jadi zikir itu sinyal, Bapak Ibu. Sinyal apa? Sinyal Allah sudah memberi dulu. Sinyal bahwa Allah sudah pernah menuliskan dulunya. Jadi kita nggak bisa merasa hebat dengan doa kita, karena saya berdoalah maka hujan turun. Ujian ini bagi khatib-khatib sore istisqa. Ada khatib-khatib, ustaz-ustaz yang nggak mau jadi imam istisqa, yang nggak mau jadi khatib dan istisqa, takut omongan orang. So taruhannya harga diri loh. Sebenarnya bukan harga diri juga, egonya menjadi taruhan. Dia berdoa kok nggak turun hujan, dia takut sama penilaian masyarakat. Wah, doa saya nggak mustajab dong. Malu kan? Malu. Berarti ada yang dipertuhankan dirinya. Yang dipertuhankan apa? Pandangan orang pada dirinya. Ujian juga bagi seorang khatib ketika berdoa, ya Allah turunkanlah hujan. Lagi khutbah turun hujan. Apa yang muncul dalam kalbunya? Tuh kan? Atau mungkinlah halu. Wah, ternyata saya wali. Bahaya. Jadi dua-duanya ujian bagi kita. Allah tidak beri, Allah beri, dua-duanya ujian. Apalagi pemberian itu spontanitas. Karena kita sering mendengar gini, kalau Rasul, kalau Nabi berdoa biasanya spontan. Wali berdoa biasanya spontan. Lalu kita hamba yang biasa ini diberikan spontan juga oleh Allah, langsung mengangkat melantik diri sendiri. Wah, saya udah jadi wali gitu. Nah, karena saya melihat pernah ada tulisan seseorang rekan juga di kalangan ustadz juga, dia menulis di laman media sosialnya, menulis begini, saya itu nggak mau jadi khatib, katanya, saya mau jadi khatib surat istisqa. Saya khawatir kalau saya berdoa ternyata hujannya nggak turun-turun gitu. Hujan nggak turun-turun, nanti orang bilang, wah ternyata si ustadz doanya mustajab, wah nggak benar nih ustadznya. Dia mengharap penilaian orang, dia nggak tahu posisi doa itu di dalam keimanan seorang itu apa sih. Kembalikan makna doa pada asalnya. Ubah persepsi kita tentang doa. Doa itu bukan ajang mengemis-ngemis. Doa itu ajang komunikasi seorang hamba kepada Rabb. Doa itu ajang seorang masih menganggap Rabbnya itu masih ada. Maka doa itu dikatakan oleh Imam Al-Junaid, ad-du'a'u murasalatul abdi ila rabbih. Doa itu adalah surat menyuratnya seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, ketika sudah bisa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan doa kita kepada Allah, maka disitulah seorang itu dikatakan raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mewakilkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sementara tentang kajian al-khaufu war raja. Semuanya panjang Bapak-bapak. Gimana caranya kita bisa raja, gimana caranya kita bisa khauf gitu kan. Raja itu berharap, khauf itu segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ana inda zanni 'abdi, hadis kursi tadi mengatakan, gimana sih kita bisa berharap amaliyah kita diterima oleh Allah? Kita berharap nih raja, kita nanti di akhirat diselamatkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala?
ada rasa ketakutan juga, kondisi su'ul khatimah kah atau husnul khatimah. Pasti kita itu merasakan kekhawatiran itu. Apalagi sudah ada kata-kata para ulama mengatakan bahwa amal kita ini belum tentu, belum menjadi penentu bagaimana akhir kita. Muncul ketakutan, ya Allah, takut nih ujung akhir hayat segimana gitu. Mungkin saat ini saya mungkin masih taat, tapi di ujung akhir hayat ternyata saya bermaksiat kepada Allah. Sembari kita tidak boleh meyakini orang yang lagi bermaksiat saat ini bisa jadi suatu saat Allah balikkan menjadi orang yang paling taat. Maka bagaimana cara kita membaca indikasinya? Indikasi Allah mentakdirkan kebaikan bagi kita. Indikasinya Allah serahkan pada diri kita. Apakah kita bersangka baik kepada Allah? Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku berada di samping zon baik hambaku. Ketika seorang hamba mampu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah itulah yang dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Insya Allah. Maka jangan pernah kita berputus asa, terlalu takut gitu. Khauf boleh. Khauf itu rasa takut kepada Allah, tapi takut jangan takut-takut gitu aja, harus dibarengi dengan raja. Takut tapi sembari berharap. Kalau takut aja nanti putus asa. Orang sudah putus asa berpotensi untuk menjadi kufur. Orang yang roja selalu berharap terus, nggak ada rasa khaufnya, yang akan muncul ada rasa euforia, muncul ketakabur, muncul fakhar, bangga. Nah, itu harus diseimbangkan antara takut rasa dengan harap. Bisa nggak kita bisa membuat indikator atau mengetahui nasib kita bagaimana? Allah serahkan kepada kita, indikator itu ada dalam kalbu kita. Ana inda zanni abdi bi, husnuzanlah kepada Allah, sembari kita berharap diistiqomahkan oleh Allah. Insya Allah itulah ujung akhir hayat kita. Insya Allah itulah bagaimana nasib kita. Ditambah lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, ketika sahabat Rasulullah mengatakan, engkau kalian semua masuk surga bukan karena amal kalian. La yadkhulu ahadakumul jannata bi'amalihi wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah? Ya, aku juga. Bukan amalanku buat aku masuk surga, kata Rasulullah. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Tapi karena rahmat dan karunia Allah, maka Allah memasukkan aku ke surga. Jadi masuknya kita ke surga itu murni karena rahmat Allah. Seseorang dimasukkan ke neraka, Allah katakan la ubali. Seseorang dimasukkan ke neraka, la ubali. Kata Allah, nggak peduli. Saya nggak peduli. Aku nggak peduli. Ada yang masuk surga kah? Di antara kalian masuk neraka, aku nggak peduli, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan mengurangi ketuhanan Allah kok kita masuk neraka, enggak. Lalu sahabat bertanya lagi, fa fi mal amal? Kalau begitu apa gunanya beramal ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah bagaimana? Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal, maka setiap kita itu akan dimudahkan oleh Allah melakukan sesuatu, yang mana sesuatu itu menjadi indikator kemana dia diciptakan dulunya. Maka teruslah kita berubudiyah, beribadah kepada Allah, sembari perbaiki hati, ikuti alur syariat, ikuti alur hakikat. Semoga itu menjadi indikator dulu kita dicatat oleh Allah sebagai ahlul jannah kah atau ahlun nar, syaqiyun am sa'idun. Bisakah kita buat indikator? Ya bisa. Jadi Allah tidak mungkin ketika menciptakan kita dibiarkan bebas begitu aja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda, nggak mungkin. Allah pasti memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Maka kita rawatlah sinyal-sinyal kebaikan itu, perbaiki hati. Karena orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai penduduk neraka itu dalam hadisnya itu rata-rata permasalahan hati. Bukan masalah ibadah, bukan masalah ibadah fisik maksudnya. Rata-rata orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah huwa finnar, dia masuk neraka, dia masuk neraka. Dibahas tentang orang tersebut, ternyata yang menjadi objek, menjadi sebab dia finnar masuk neraka kata Rasulullah itu ternyata penyakit hati semua. Maka iringilah ibadah fisik kita, sholat kita dengan kebaikan secara rohani. Lapang hati, hilangkan suudzon, berburuk sangka, hindari riya, hindari ujub. Samakan gelombang ketakwaan kita di tengah keramaian dengan di dalam kamar kita. Jangan kita berbeda, di luar kita bertakwa, di dalam tidak bertakwa. Samakan frekuensinya.
tidak berubah. Orang memuji kita santai aja, orang mencela juga, mencela kita juga santai juga. Jangan pas dipuji kita senang, pas dicela langsung down, berarti lagi bermasalah kalbunya. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah, tenang, datar, equilibrium, ekualitas kalbu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali itu yang dapat disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk saya sendiri khususnya, karena saya juga belajar dalam hal ini. Kita semua belajar, bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah dan para ulama-ulama kita, bukan dari saya, karena saya juga membacakan. Apa yang saya sampaikan tadi itu juga dari hasil bacaan dari kitab-kitab Bapak Ibu. Jadi sulit kalau mengarang-arang, itu sulit. Makanya kalau menyampaikan itu harus dengan kitab, biar enggak kemana-mana. Insyaallah yang dipaparkan tadi itu ada himpunan-himpunan dari yang dibaca tadi. Wallahu ta'ala a'lam wal 'afu minkum. Semoga yang salah tadi dapat dimaafkan, ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya dimaklumi. Baik Ibu Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tanya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas paparannya dalam kajian berbagi subuh ini yang membuat insya Allah mudah-mudahan yang hari ini mendapat pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Saya membagi dua isu dalam paparan Ustaz tadi. Yang pertama perihal akhir zaman, bagaimana kita istilahnya isu masalah macam-macam, dari sampai tentang mazhab. Yang jadi masalah sekarang yang nggak mau tahu tentang mazhab itu lebih parah lagi dari saudara. Masalah fanatik sama mazhab itu bermasalah, apalagi pesantren nggak terima dengan mazhab itu. Karena itu bersyukur kita pagi ini dapat bergerak tersebut yang sifatnya memang sejauh kita terbuka untuk mengaji, mudah-mudahan hidayah selalu dapat. Bagaimana cara kita mensikapi terhadap yang fanatik terhadap satu mazhab, atau sama sekali dia nggak mau tahu tentang mazhab? Oke. Yang kedua, ini kaji dalam, kaji tinggi yang saya kaji dulu tasawuf. Cuman yang jadi perhatian sama saya tadi Ustaz mengatakan tentang seolah-olah Allah sudah berbuat. Dan itu adalah takdir kita sudah tertulis bahwa kita surga atau neraka. Misalnya kan begitu itu. Kalau Allah di awal sudah menentukan kita surga dan neraka, artinya kan udah nggak ada sesuatu lagi kita berbuat kalau kita ditakdirkan ke neraka. Oke, untuk penjelasan tambahan tadi supaya saya tidak ragu. Kalau memang udah Allah berbuat duluan, terus dia nggak ada pilihan, kita dari pakai dan kita sendiri ingin masuk surga. Kita mungkin tempatnya hilang, salah di akhir kita bisa mengubah. Kalau Allah sudah menentukan kita adalah ahli neraka, itu kayaknya saya dengan itu mengerti. Mungkin itu kalau kasih pencerahan lagi dalam dua isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi bagi sebagian umat muslim yang fanatik mazhab itu adalah dikasih pembanding, Bapak. Kasih pembanding. Atau ini pergaulan sosial. Ini nyata-nyata aja. Orang yang fanatik itu dipandang dari segi ilmu sosiologi itu faktor pergaulan dan faktor asupan. Faktor asupan referensi yang dibaca dan faktor pergaulan dalam lingkungan. Contoh sederhana begini. Di kampung mertua saya pada beda kecamatan, iya kita bermadzhab Syafi'i, berkunut masalahnya, berkunut. Lalu saya masuk di situ,
masuk di situ sebagai menantu, pernah suatu kali tidak berkunut, lupa. Habis itu jadi pembicaraan. Besok-besoknya ada ungkapan begini, kunut itu harus dilakukan. Ini harus dilakukan, ini maknanya wajib kah atau bagaimana gitu kan? Saya ingin mengubah bagaimana supaya jamaah di masjid ini yang fanatik pada kunut, gimana suatu kali dia turunkan tensi yang seakan menganggap wajib jadi sunat. Saya pakai siasat komunikasi begini. Bapak, Pak, di luar sana ada sebuah kelompok golongan yang mengatakan bahwa kita seolah-olah menganggap kunut itu wajib. Bahkan kita dituduh ahli bid'ah karena selalu berkunut, menganggap kunut itu wajib. Menurut Bapak itu benar nggak? Benar nggak kita itu menganggap kunut wajib? Keluarlah jawaban dari mulut beliau, enggak. Memang kunut itu hukumnya apa Bapak? Ya hukum itu sunat. Kita ajak kalam itu keluar dari mereka, kita pancing kalimat itu keluar dari beliau, kita posisikan diri kita ya playing victim lah istilahnya ya. Playing victim. Ada di luar sana orang menuduh kita mewajibkan kunut, Bapak. Kita sampai disalah-salahkan karena berkunut. Apa benar kita mewajibkannya? Dijawab oleh si Bapak, ya enggak, kita enggak pernah mewajibkan. Kan hukum kunut itu sunat, kata beliau. Nah, pengakuan sudah keluar dari mulut si Bapak ini yang menjadi imam di masjid. Pengakuan, pernyataan sudah keluar dari mulutnya. Saya ambil pernyataan itu. Karena sudah mengakui sunat, saya giring lagi. Kalau begitu, berarti kita kalau enggak kunut pun, atau kita meninggal satu kali kunut aja, salat subuh kita kan tetap sah kan Pak ya? Gitu. Oh ya tetap sah dong, kata Pak. Udah, berarti kan udah kemakan sama omongan sendiri. Itu cara maksudnya adalah, jadi besoknya saya coba anggap kunut, akhirnya udah nggak masalah lagi. Menyadarkan orang tentang konsep bermazhab itu apa sih sebetulnya gitu. Nah itu butuh interaksi sosial, mendudukkan masalah mazhab tadi. Kita kan nggak mungkin ngasih cerita Imam Syaroni tadi dibawa ke alam fikih, nggak mungkin. Alam fikih ada sebuah dimensi lain, bahwa di alam itu ada alam fikih, ada alam kewalian misalnya, ada alam ketasawufan, ada alam fikih. Itu bisa kita dibawa oleh Allah. Dalam zikir ini dibawa ketemu para imam-imam. Ternyata mereka istilahnya kalau kita kata-kata keseharian, ya mereka di sana aja ngopi gitu kira-kira. Masa kita gontok-gontokan? Kita nggak mungkin bawa cerita itu kepada mereka. Maka kita sadarkan tentang konsep bermazhab, bahwa bermazhab itu ujung-ujungnya ada dari Al-Quran dan hadis juga. Itu adalah metode memahami Al-Quran dan hadis. Metode itu diciptakan oleh diri kita, manusia. Tekankan pada diri orang itu, kamu maksum enggak? Kamu selamat enggak dari kesalahan? Ketika muncul kata-kata ya enggak, nah di situ kita masuk lagi. Maka trik sebetulnya untuk menyadarkan teman-teman kita yang fanatik dalam bermazhab itu adalah interaksi sosial dan siasat komunikasi, psikologi komunikasi lah. Dan itu insya Allah ampuh, Bapak. Atau diajak bergaul. Dan saya mengalami teman-teman seperti itu. Saya sebagai kultural masyarakat, lahir di keluarga Muhammadiyah. Kakek buyut beliau 12 tahun di Mekah, seangkatan Syekh Hasyim Asy'ari di Mekah, seangkatan sama beliau, 12 tahun. Pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air, belum ada Indonesia gitu. Dan 1902 pulang ke tanah air. Di Jogja berdirilah Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah lebih subur di Sumatera Barat. Kalau dengar kata Sumatera Barat itu orang udah Muhammadiyah ya gitu. Padahal di dalam Sumatera Barat itu ada ormas yang bernama Tarbiyah atau Perti, mirip dengan NU di sini. Nah kakek buyut saya itu diminta oleh Ki Ahmad Dahlan atau utusan beliau untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah di wilayah Sumatera Barat waktu itu. Dan anak beliau, nenek saya sendiri, menjadi ketua Aisyah di kota Bukit Tinggi, Agam pada masa kolonial.
Aisyah. Secara kultural saya lahir di Muhammadiyah. Belajar ngaji pun di TPA aja Muhammadiyah. Tapi saya nyantri di pesantrennya Tarbiyah Perti. Nyampe di Jawa gurunya NU. Maksudnya apa? Kalau bukan faktor pergaulan dan piknik ilmiah, maka kita akan fanatik. Maka jangan katakan di NU doang yang banyak fanatik, Muhammadiyah juga ada fanatiknya, fanatikusnya. Buktinya coba aja Bapak gugat itu Majelis Tarjih. Ini ketemu Majelis Tarjih. Coba dikritik Majelis Tarjih itu. Pasti mulai ada bantah-bantahan, serangan balik. Nah, ada enggak misalnya Majelis Tarjih sudah memutuskan masalah, kira-kira struktural di bawah wajib nggak ikut pada keputusan Majelis Tarjih? Wajib. Sampai-sampai di kampus, ini fakta nih Bapak. Saya punya temen di kampus di bawah ormas itu. Dia karena dia di Nahdiyin ngampus di kampus Muhammadiyah. Jadi ada teman ini ujian menjawab masalah sholat aja, ini kampus-kampus umum, tapi ada pelajaran mata kuliah agama. Isi soal pertanyaan itu adalah persoalan bacaan sholat, kabir sholat bacaan awal itu, ya iftitah. Kalau dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kalau di Muhammadiyah gimana? Yang populernya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Dia jawab pakai kabira walhamdulillahi katsira. Dia pakai jawab itu. Benar ada hadisnya, tapi jawaban dikasih nilai E sama dosen. Alasannya apa? Ditarjih yang dianggap sahih itu adalah Allahumma ba'id. Jadi kefanatikan itu menggerogoti ormas manapun, di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Tarbiyah ada. Intinya adalah piknik jalin silaturahim antar madhab, antar otak ini, antar otak sesama punya otak itu. Dijalin komunikasi. Insya Allah tuh mulai terkikis tuh fanatik-fanatik mazhab itu. Jadi jangan pahami fanatik mazhab itu harus diobati dengan debat-debat, enggak. Kadang dengan cara ngopi bareng, duduk bareng itu bisa terkikis kefanatikan itu. Maka orang yang tidak fanatik, yang legowo itu biasanya orang yang sering ngumpul, sering ngopi, meskipun nggak ngerokok gitu. Meskipun yang diminum itu teh, minum susu, yang dapat nama kopi. Nah, kemudian masalah yang tadi yang kedua, Allah sudah menuliskan, kan hadis arba'in yang keempat, Allah sudah mentakdirkan dalam hadis arba'in itu, orang ada yang sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, seakan-akan tidak ada jarak lagi antara dia dengan neraka, kecuali hanya seakan-akan tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Tapi karena pena sudah dahulu mencatat bahwa dia alunar, maka dia masuk neraka. Di akhir-akhir itu dia akan melakukan hal-hal yang mengarahkan ke neraka. Ada juga orang-orang yang setiap harinya melakukan kemaksiatan, sehingga tidak ada jarak lagi antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Namun karena pena sudah dahulu menuliskan dia ahlu jannah, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Lalu masuklah dia ke surga. Lalu di mana posisi amalan itu? Sudah dijawab oleh Rasulullah tadi. Sahabat juga pernah bertanya, kalau begitu apa gunanya beramal ya Rasulullah? Kata sahabat. Dijawab oleh Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ya'malu, tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita akan dimudahkan oleh Allah melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu menjadi indikator atau sinyal kemana dia ditakdirkan. Maka istilah kata melakukan ini adalah perpaduan zahir dan batin. Maka seseorang ketika dimudahkan secara kalbunya melakukan ibadah, insya Allah itu sinyal ahli surga. Tapi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia tercatat ahlun nar itu, sejatinya memang secara fisik dia beribadah, tapi secara kalbu ada penyakit. Nah itu yang saya maksud tadi dengan sinyal-sinyal itu. Lalu kalau ditanya di mana fungsinya perbuatan, dengan pertanyaan itu lalu kita coba nggak berbuat aja, berarti kita sudah membuat sinyal itu. Ketika kita melakukan pilihan, nah kalau itu mah udah jelas, santai-santai aja, nggak usah ibadah.
Tanpa kita sadari kita sedang membuat sinyal lagi. Wah, betul, itu ujung kita. Itulah uniknya takdir itu, Bapak. Uniknya takdir, padahal Allah sudah takdirkan, tapi Allah buat kita merasa melakukan. Bapak kalau ditempeleng orang, pasti Bapak pengen balas kan? Kenapa Bapak balas? Kan Allah yang melakukan. Kenapa orang itu Bapak balas? Kenapa nggak tempeleng Allah? Unik takdir itu, unik betul. Bapak dibikin orang bikin Bapak jadi seneng Bapak. Kenapa Bapak seneng ke orang itu? Bapak lagi tidur, tiba-tiba Bapak melakukan tindakan berbaring kanan, berbaring kiri. Itu siapa yang gerakin? Allah yang gerakin. Tapi satu sisi ketika kita jaga, kita ditempeleng orang, kita balas tempeleng. Bukankah udah perbuatan Allah, kok kita mentempeleng orang? Nah, unik kan? Unik. Takdir Allah itu, Allah tetap menyisakan kesadaran diri kita. Kita tetap sadar merasa berbuat. Itu aja cara memahami takdir itu. Kalau perbuatan itu murni dari diri kita, coba kita tidur. Kok pagi awalnya malam seperti berbaring, ngadap ke atas, tengkurap, atau telentang penelentang dalam bahasa Inggris. Telentang. Tiba-tiba besok subuhnya bangun udah berbaring kemana-mana. Siapa yang bikin perbuatan itu? Atau mungkin yang masa kecilnya yang suka jalan-jalan waktu kecil. Saya termasuk yang suka jalan waktu kecil. Tidur sama orang tua, masih balita nih kata orang tua. Tidur itu bangun jalan tiba-tiba udah membuka kunci pintu, pada rumah belok-belok. Itu pakai mata apa? Saya dilihat sampai diikutin sama orang tua, mata saya nutup tapi jalannya terarah gitu kan, nggak nabrak gitu. Itu mata apa? Oke lah kalau mistis itu karena jin, udahlah gak usah jin-jinan. Perbuatan itu siapa yang membuat? Kalau kita mengatakan perbuatan adalah perbuatan kita, ternyata dalam kondisi itu kita bisa melakukan perbuatan kok. Berarti ada Allah. Kalau kita menyadari perbuatan itu adalah murni karena Allah, bukan saya yang berbuat, coba ditempeleng orang, pasti orang itu kita balas. Kenapa ada hukum? Kenapa ada hukum penjara? Karena untuk buat membalas orang kan. Kenapa enggak untuk Allah aja undang-undang itu? Nah, itu uniknya takdir itu. Tapi Allah kasih sinyal ke dalam diri kita, kemana kita nanti. Jadi kalau dengan alasan, apalagi gunanya beramal, di manalah posisinya amalan. Begitu juga di mana juga posisinya tidak beramal, sama. Jadi antara beramal dan tidak beramal kita posisikan sama. Karena irama kehidupan itu mengikuti takdir itu. Karena pada hakikatnya kita nggak mungkin juga jadi Jabriyah. Jabriyah itu kelompok yang fatalisme, apa istilahnya? Semuanya karena Allah, yang efeknya dia bermalas-malasan gitu. Nah, ujung kita di akhirat nanti sudah Allah titipkan sinyal-sinyal itu. Maka sebenarnya sudah dijawab oleh hadis tadi, hadis kursi tadi, ana inda zanni abdi bi. Kemudian tentang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan amal kalian. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, bukan kalian yang berkehendak tapi Allah yang berkehendak. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama, tidaklah engkau yang sedang memanah yang melempar tapi Allah yang melemparkan. Di mana posisi amalan? Oke, secara hakikat, secara ketasawufan, posisi amalan itu karena Allah izinkan kita beramal. Tapi amal itu ada nggak pada diri kita? Menjadi ada. Jadi jangan kita katakan juga perbuatannya adalah perbuatan Allah. Kita ya sujud adalah sujud Allah yang sujud. Lalu kita bermaksiat, Allah juga yang bermaksiat. Enggak. Allah takdirkan kita berbuat, maka perbuatannya itu menjadi nisbat kepada kita. Jadi yang penting Bapak Ibu, yang penting adalah tolong peka pada hati nurani kita, perbaiki kalbu kita. Coba kita peka baca nasib kita nanti bagaimana. Allah kasih sinyal. Saya ulang-ulang ngomong sinyal-sinyal nih. Karena ini penting, karena ini satu kali kita rasakan su'ul khatimah, husnul khatimah, mati itu cuma satu kali kita rasakan. Maka penting ulang-ulang.
maka kita merasakan, ya Allah bantulah. Ketika ibadah itu muncul rasa Allah jugalah yang membuat saya beribadah, tolong jaga itu ya Allah. Jadikan itu indikator-indikator. Jangan ada rasa ya udahlah gitu, lepas gitu, nggak usah. Jadi pertahankan sinyal-sinyal baik itu. Sinyal buruknya adalah fisik kita beribadah tapi kalbu kita bermaksiat kepada Allah, itu sinyal buruk. Karena saya ulang lagi, orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah dia alun neraka, dia alun neraka, dia alun neraka, itu adalah permasalahan kalbu semua. Contoh, seseorang yang ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Rasulullah, jika kalian ingin melihat siapa penduduk neraka, lihatlah seorang itu. Padahal orang itu ikut berjihad bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nunggu 2 hari 3 hari, kok nggak kebukti ya, nggak terbukti ucapan Rasulullah. Mulai ada syak pada Rasulullah, benar nggak Rasulullah omongannya nih. Hari keempat ketahuan orang itu lagi tewas, meninggal, mati ketika pedangnya nusuk badan sini, bunuh diri. Bunuh diri itu penyakit hatinya apa? Putus asa, tidak sabar, tidak ridho pada ujian beratnya perang jihad itu. Itu penyakit hati. Bukankah amalnya berjihad, amal fisiknya berperang hebat, tapi kalbunya nggak ridho kepada Allah, Allah kasih gitu. Maka in ana inda zanni abdi bi, itu pegang kuat-kuat. Husnuzonlah kepada Allah, insya Allah itulah ujungnya. Itu disitulah amalnya, itulah posisi amalan. Jadi amal itu tidak independen. Jadi kalau kita bertanya, terus posisi amalan gimana? Ya sama. Posisi tidak beramal di mana? Ya sama. Nah ini kan ikuti aja irama kehidupan. Nah, secara teologisnya begitu. Nah, bab amalan, bab takdir, bab ikhtiar itulah yang paling menjadi perdebatan antara Sunni dengan Mu'tazilah. Nah, di bab bagian inilah Mu'tazilah sering dianggap menang. Tapi akan kontradiksi ketika dihadapkan dengan konteks perbuatan si hamba ketika tidur. Bengong juga dia. Refleks itu kita sengaja nggak? Goal, loncat bapak. Udah merencanakan, mau loncat. Tiba-tiba loncat, tiba-tiba nendang. Perbuatan kan? Perbuatan. Tidak direncanakan terjadi. Allah sedang membuktikan ada perbuatan yang bukan Anda yang melakukan. Hakikatnya akulah melakukan. Jadi dalam nonton bola itu ada sisi ma'rifatullahnya juga. Jadi boleh nonton bola, penting kita bisa tadabbur bola gitu. Jadi kalau lepas begitu aja ya ruginya kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau belum puas nanti tanya Buya Rozi ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut Gus, cabut kabelnya Gus, itu pinggirin orang salah. Cabut kabel.